Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rishi Saputra dengan NPM 21140711013. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang power supply. Apa itu power supply, bagaimana fungsinya, bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana rangkaiannya, akan dijelaskan dalam video ini. Oke. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari power supply sendiri yaitu catu daya yang merupakan bagian terpenting dalam elektronika yang memiliki fungsi sebagai tenaga listrik. Secara umum, prinsip perangkaian catu daya atau power supply ini terdiri atas komponen utama yaitu transformator, dioda, dan kondensator. Dalam pembuatan rangkaian catu daya, selain menggunakan komponen utama, juga diperlukan komponen pendukung agar rangkaian tersebut dapat berfungsi dengan baik. Komponen pendukung tersebut antara lain saklar, spring, jack dan plug, PCB, dan kabel. Baik komponen utama maupun komponen pendukung sama-sama berperan penting dalam rangkaian catu daya ataupun power supply ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari power supply. Power supply yang pertama yaitu berfungsi berdasarkan fungsional. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya, power supply dapat dibedakan menjadi regulated power supply, unregulated power supply, dan adjustable power supply. Regulated power supply adalah power supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi pada beban atau sumber listrik, tegangan dan arus input. Unregulated power supply adalah power supply tegangan atau arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan. Dan selanjutnya, adjustable power supply adalah power supply yang tegangan atau arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan knop mekanik. Terdapat dua jenis adjustable power supply, yaitu regulated adjustable power supply dan unregulated adjustable power supply. Yang kedua, fungsi power supply berdasarkan bentuknya. Untuk peralatan elektronika seperti televisi, monitor komputer, komputer desktop, maupun DVD player, power supply biasanya ditempatkan di dalam atau menyatu ke dalam perangkat-perangkat tersebut, sehingga kita sebagai konsumen tidak dapat melihat secara langsung. Jadi, hanya sebuah kabel listrik yang dapat kita lihat dari luar. Power supply ini disebut dengan power supply internal atau built-in. Namun, ada juga power supply yang berdiri sendiri atau stand-alone dan berada di luar perangkat elektronika yang kita gunakan, seperti charger handphone dan adaptor laptop. Ada juga power supply stand-alone yang bentuknya besar dan dapat disetel tegangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, fungsi power supply berdasarkan metode konversinya, yaitu berdasarkan metode konversinya, power supply dapat dibedakan menjadi power supply linear yang mengkonversi tegangan listrik secara langsung dari inputnya, dan power supply switching yang harus mengkonversi tegangan input ke pulsa AC atau DC terlebih dahulu. Dan ini prinsip kerja rangkaian power supply sederhana. Secara tidak langsung gambarnya seperti ini, di mana di gambar ini terdapat di sini ada sumber arus, kemudian di sini ada komponen transformator, ada rectifier, filter, ada regulator, kemudian nanti keluaran atau outputnya. Komponen pertama yaitu transformator. Dengan gambar seperti ini, mempunyai lilitan primer, mempunyai lilitan sekunder, di mana fungsi transformator ini yaitu menurunkan tegangan dari sumber arus, yaitu ketika input diterima oleh rangkaian adaptor atau power supply berupa tegangan AC yang sudah diturunkan tegangannya terlebih dahulu melalui transporter trafo sesuai dengan kebutuhan perangkat tersebut.
Misalnya adalah di sini tegangan PLN, sumber arus tegangan PLN dengan tegangan 220 volt AC diturunkan dengan menggunakan transformator atau tripod step down yang tadinya bertegangan 220 volt AC menjadi 12 volt AC. Jadi transformator di sini berfungsi sebagai penurun tegangan yang tadinya bertegangan 220 volt menjadi 12 volt AC. Kemudian yang kedua yaitu rectifier ataupun penyearah. Terdapat dioda yang berperan mengarahkan tegangan AC tersebut menjadi tegangan DC. Jadi di sini dioda berfungsi sebagai penyearah yang tadinya bertegangan AC ataupun bolak-balik. Ketika melewati dioda ini akan berubah menjadi tegangan DC, yaitu tegangan searah. Biasanya jenis dioda yang banyak digunakan itu adalah dioda Bridge, yang tadinya misalkan setelah diturunkan menggunakan transformator menjadi 12 volt AC, kemudian disearahkan oleh dioda menjadi 12 volt DC. Kemudian yang selanjutnya yaitu filter. Ada filter di sini atau penyaring dari dioda tadi. Kita hubungkan ke filter yang berperan dalam menyaring tegangan ripple, yang dimana tegangan di sini masih bocor sehingga sinyal arus yang keluar dari rectifier ataupun penyearah menjadi rata. Biasanya jenis filter yang banyak digunakan adalah kapasitor jenis Elco. Kemudian yang selanjutnya regulator. Ini gambarnya, gambar rangkaian regulator. Di regulator ini berperan untuk menstabilkan tegangan dan arus DC yang keluar dari filter tadi. Yang sebelumnya tegangan dan arus itu masuk ke dalam filter, kemudian selanjutnya masuk ke dalam regulator. Voltage regulator ini biasa terdiri dari transistor atau IC, dan akhirnya output dari tegangan yang telah distabilkan ini dialirkan ke perangkat elektronika. Dan apabila kita menginginkan tegangan output yang bervariasi seperti power supply dengan output tegangan 5 VDC dengan 9 volt DC ataupun 12 volt DC, dapat ditentukan keluaran dari output dengan saklar switching pada transformator. Karena pada umumnya transformator yang tersedia di pasaran telah terdapat tegangan output sekaligus. Dan selanjutnya itu jenis-jenis power supply. Yang pertama, DC power supply. DC power supply adalah pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC, direct current, dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. Terdapat dua jenis DC supply, yaitu yang pertama AC to DC power supply. AC to DC power supply yaitu DC power supply yang mengubah sumber tegangan arus listrik menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan, dioda sebagai penyarah, dan kapasitor sebagai penyaring atau filter. Kedua yaitu linear regulator. Linear regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang berfluktuasi menjadi konstan atau stabil dan biasanya menurunkan tegangan DC input. Yang kedua, AC power supply. AC power supply adalah power supply yang mengubah suatu taraf tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Contohnya, AC power supply yang menurunkan tegangan AC 220 volt ke 110 volt, peralatan yang menurunkan tegangan 110 volt AC. Atau sebaliknya dari tegangan AC 110 volt ke 220 volt. Yang ketiga yaitu ada switch mode power supply. Switch mode power supply atau SMPS adalah jenis power supply yang langsung mengarahkan dan menyaring tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi
sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Yang keempat, yaitu ada programmable power supply. Programmable power supply adalah jenis power supply yang pengoperasiannya dapat dikendalikan oleh remote control melalui antarmuka atau interface input analog maupun digital seperti RS-232 dan GVIB. Yang kelima yaitu uninterruptible power supply atau UPS. Uninterruptible power supply atau sering disebut dengan UPS adalah power supply yang memiliki dua sumber listrik, yaitu arus listrik yang langsung berasal dari tegangan input AC dan baterai yang terdapat di dalamnya. Saat listrik normal, tegangan input akan secara simultan mengisi baterai dan menyediakan arus listrik untuk beban atau peralatan listrik. Tetapi, jika terjadi kegagalan pada sumber tegangan AC, seperti matinya listrik, maka baterai akan mengambil alih untuk menyediakan tegangan untuk peralatan listrik atau elektronika yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu ada high voltage power supply. High voltage power supply adalah power supply yang dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. High voltage power supply biasanya digunakan pada mesin X-ray ataupun alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Contoh pengaplikasian power supply dari kehidupan sehari-hari, misalkan contoh pada komputer. Fungsi tersebut penting karena sebuah komputer hanya bisa berjalan dengan menggunakan tegangan DC. Dan contoh pengaplikasian lainnya yaitu seorang teknisi handphone ketika memperbaiki handphone diperlukan suplai atau sebagai pengganti daya baterai dan contoh lain sebagainya. Kesimpulan dari materi power supply pada kali ini, catu daya atau power supply merupakan bagian terpenting dalam elektronika yang memiliki fungsi sebagai sumber tenaga listrik. Secara umum, prinsip perangkaian catu daya terdiri atas beberapa komponen utama dan komponen pendukung dan prinsip kerjanya. Ini referensi yang diambil dari materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.